Halo, selamat malam pemirsa Nusantara TV. Bertemu lagi di segmen Tanya Jeng Ayu. Nah, sebelum kita buka data, jika Ayu mau ngasih tahu dulu nih, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan menemukan 212 merek beras yang produknya tidak sesuai standar alias berisi beras oplosan. Nah, Mentan sudah melaporkan temuan beras oplosan tersebut ke Kapolri dan juga Jaksa Agung, dan berikut adalah gambarnya. Nah, lo pemirsa, ternyata yang bisa menghantui gak cuma mantan aja nih sekarang, tapi beras juga bisa. Bener-bener ya, negeri ini udah mah sempet bensin oplosan. Sekarang beras juga oplosan. Nanti apalagi yang dioplos? Harus patah hati berapa kali nih dibohongin terus. Sadis banget ya negeri ini. Oke, kita akan buka data terlebih dahulu. Nah, biasa pemanasan pemirsa. Oke, Jeng Ayu punya data yang pertama, ini ada gambar dari menteri kita, Menteri Pertanian. Terus nih, jadi ditemukan sebanyak 212 merek dari beras premium dan juga beras medium yang ternyata dioplos. Bayangin nih, ada sebanyak 85,56% ternyata beras yang selama ini kita konsumsi, yang ada embel-embelnya premium dan juga medium, yang kita beli rada mahal, itu ternyata oplosan. Dan standarnya tidak sesuai standar mutu yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Sadis banget kan ini. Bayangin, beras saya dioplos loh. Aduh. Dan ini semua pertama kali ditemukan usai ada investigasi Kementerian Pertanian pada tanggal 6 sampai 23 Juni 2025. Dan didapatkan hasilnya sebanyak 212 merek yang ternyata beras oplosan. Dan ini diambil dari berbagai banyak merek sampel yang jumlahnya ada di 268 merek. Dan diambilnya dari 10 provinsi yang ada di Indonesia. Bayangin, 10 provinsi, 212 merek beras itu ternyata oplosan, dan sebanyak 85,56% kita makan beras oplosan yang kita nggak tahu oplosannya itu kayak gimana. Nah, temuan ini bermula juga dari penindakan gudang di Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Ada orang Banten nggak? Pasti tahu orang Banten nih. Itu kasusnya ramai banget kan kemarin. Nah, rupanya beras Bulog yang ada di sana tiba-tiba diputihkan, dibungkus dengan merek Ramos. Ada yang beli merek itu nggak? Wah, harus dicek nih nanti di rumah. Nanti habis ini ya, habis nonton Jeng Ayu, cek ke dapurnya, lihat berasnya bentukannya kayak gimana. Nah, beras ini nggak cuma dipasarkan di Serang loh. Ada di Bogor, Tangerang, sampai ke kota Cilegon. Dan yang bombastis lagi, mereka sudah beroperasi dari tahun 2019 sampai sekarang 2025. Kalau dihitung, ada kali ya berarti 6 tahun dong beroperasinya. Dan ngomong-ngomong nih ya pemirsa, katanya dari para pelaku yang udah jujur, mereka belak-belakan bilang keuntungan mereka di tahun 2023 bulan Desember sampai bulan Maret 2024 aja udah mencapai lebih dari 700 juta. Bayangin, 6 tahun, nggak nyampe setahun aja 700 juta. Weh, berapa tuh cuannya hasil nipu kita semua?
Aduh, kacau banget sih. Ini kita harus marah banget sih sebagai konsumen yang dibohongin. Jangan cuma marah gara-gara dibohongin pacar, dibohongin beras oplosan juga harus marah nih pemirsa. Nah, selain itu juga nih pemirsa, dari kejadian beras oplosan ini sekarang pemerintah kita lagi genjot terus supaya oknum-oknum nakal ini segera bisa ditindak. Tak hanya itu nih, ternyata praktek beras oplosan ini diperkirakan udah merugikan negara loh ini, sebesar 99 triliun rupiah. Kalau dihitung berapa karung itu duit? Kemarin aja yang di Kejaksaan Agung ada yang lihat nggak yang korupsi? Yang berapa triliun tuh? Yang 3 triliun aja. Gepokannya gede banget. Ini 99 triliun rupiah. Aduh. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah, lalu merek apa aja sih Jeng Ayu yang ternyata beras oplosan? Oke, kita buka datanya. Nah, data ini sudah dipersiapkan oleh tim Tanya Jeng Ayu khusus untuk pemirsa Nusantara TV malam ini. Jadi ini adalah data dari merek beras yang diduga ternyata beras oplosan. Di sini sebenarnya ada 4 dari perusahaan yang besar dan mungkin beberapa merek ini sudah tidak asing ya. Nih, Jeng Ayu tahu nih ini merek ada banyak banget nih, ini gampang banget nih. Ini juga yang ini kayaknya nggak cuma beras deh, ada merek minyak goreng juga nggak sih? Wah, itu cluenya. Nanti dicek di dapur, dicek ya. Terus ini juga nih, wah ini aduh jelas banget ini mah, kebaca. Tuh ada beras Pulon Wangi. Ini Ramos Premium, katanya sih premium, tapi ternyata oplosan tuh. Nih ada Sentra Ramos juga. Oke, selain ini masih, ini nih yang lucu nih. Ada juga namanya Raja Platinum sama Raja Ultima. Katanya Raja, tapi kok oplosan. Oke, kita next. Nah, ini masih merek beras oplosan yang diduga masih beredar. Ini yang keempat. Nah, perlu digarisbawahi ya pemirsa, semua merek tadi yang sudah dijabarkan dan ditulis besar-besar sama tim Jeng Ayu ini, mereka masih dalam proses untuk pemeriksaan. Hingga saat ini masih diperiksa, didalami, diselami sama pemerintah supaya nanti oknumnya ketangkep. Oke, kita next. Tara, di slide berikutnya Jeng Ayu punya apa nih? Cara membedakan beras oplosan. Tapi sebelum kesini nih ya, beberapa netizen mungkin yang nonton ini ataupun ada di media sosial akan bilang, ya udahlah beras oplosan paling cuman rugi di harganya aja yang lebih mahal, kan isinya tetap aja sama beras dan juga pasti bisa dimakan kan nantinya. Eits, jangan berani bilang kayak gitu. Kalian harus tahu ya pemirsa, beras oplosan ini bukan cuman menjadi perkara yang mencampurkan beras yang rendah standarnya maksudnya, tetapi ini juga ada kandungan bahan kimia di dalamnya. Nah, bahan kimia ini yang berfungsi untuk meningkatkan penampilan dari beras tersebut dengan menggunakan bahan pemutih, pengawet, pewarna yang apabila dikonsumsi bisa mengakibatkan masalah pencernaan seperti mual, diare, sembelit, sakit perut, dan yang terparah nih ya, yang terparah jika terus dikonsumsi bisa mengakibatkan masalah serius pada organ ginjal dan hati. Wah, kacau banget kan? Serem banget kan? Emang serem banget. Lalu apa sih Jeng Ayu ciri-cirinya beras oplosan? Yang pertama, dari warna. Biasanya warnanya tuh nggak seragam. Jadi ada yang putih banget, putih aja, agak kuning, terus agak buluk. Tau lah ya, agak buluk tuh gimana, agak buluk. Nah, selain itu, dari bentuknya juga. Biasanya mereka bentuknya nggak seragam nih pemirsa. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada juga yang nggak bulat, nggak lonjong. Jadi kayak remahan-remahan kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Lah, Jeng Ayu gimana dong? Kita nggak sempat untuk ngecek. Udah terlanjur dimasak. Kalau bedain yang dimasak gimana caranya? Gampang. Yang pertama, jelas dari warnanya. Biasanya beras oplosan kalau dimasak
itu nanti warnanya tuh akan beda. Jadi nggak alami, bisa lebih putih banget warnanya dan juga dari aromanya. Ini aroma tuh penting, makanya kalau misalnya ada yang makan sambil dicium dulu, udah nggak apa-apa itu, dia lagi ngecek itu beras oplosan atau bukan. Karena aroma juga beda nih pemirsa. Jadi baunya tuh nggak bau beras alami. Biasanya kan kita kalau nanak nasi, aromanya tuh kayak menggugah selera gitu kan. Kalau ini enggak, dia agak bau-bau tengik. Gimana ya, tengik tuh bau-bau yang tidak sedap lah intinya. Selain itu juga biasanya dia tidak mudah basi. Nah biasanya kalau kita masak nasi, buat yang sering masak nasi pasti tahu ya. Habis masak nasi, terus disimpan dari pagi sampai sore lah, itu biasanya berasnya ada keringet-keringetnya kan. Nah kalau yang oplosan nggak ada, wah mulus aja tuh, mulus aja, jadi dia nggak cepet basi. Itu ya, jadi harus digaris bawahi. Oke, sementara itu nih kita akan bahas ke sini yang sudah dipaparkan oleh Jeng Ayu. Pertama, cara membedakan. Jadi pemirsa kalau mau beli beras dimanapun, dan yang kemasan ya intinya. Yang pertama, kita harus cek berat kemasan. Jangan pernah percaya dengan berat yang tertulis di dalam kemasan. Pastikan timbang ulang kalau udah nyampe di rumah, kalau punya timbangan. Nggak punya timbangan, pinjam punya tetangga, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa itu, lakukan yang kedua. Periksa label kualitas. Karena biasanya untuk jenis beras premium ataupun medium, karena pemerintah ini sudah menerapkan aturan, mereka tuh harus dengan pasti mencantumkan asal dari berasnya dari mana, tanggal kadaluarsanya kapan, produksinya kapan. Tujuannya supaya konsumen merasa aman dan kita tidak dirugikan. Nah, jadi bisa dicek dari pemeriksaan dari label kualitas si beras yang ada di kemasan. Terus jelas tadi kita udah bilang penampilan berasnya, dibuka, dilihat dia utuh gak butiran-butiran berasnya, warnanya kayak gimana, cukup dilihat dengan kasat mata aja. Kemudian dari harga, ini sih biasanya problem ibu-ibu, ayo ngaku ibu-ibu. Nih harga kan, biasanya jangan pernah tergiur dengan harga yang lebih murah ataupun bandrol diskon yang bombastis. Karena itu bisa menjadi indikasi kecurigaan. Nah ibu-ibu, jadi jangan tergiur sama diskon terus. Dilihat dulu nih, walaupun diskon ternyata oplosan, rugi juga kan. Jadi kalau misalnya harga beras itu harus dilihat dari harga eceran tertinggi beras. Nah setiap daerah itu beda-beda karena memang untuk harga eceran beras ini dibagi berdasarkan wilayah ya pemirsa. Nah nanti dilihat kalau misalnya harganya lebih rendah dari harga eceran tertinggi beras, curigain. Ataupun lebih tinggi dari harga eceran beras, curigain. Cari yang sedang-sedang saja. Nah itu yang harus diperhatikan. Selain itu belilah beras dari produsen resmi. Dilihat, tapi Jeng Ayu itu aja tadi ada beberapa merek, dia kayaknya terlihat produsen resmi, ternyata oplosan. Iya sih sebenarnya kalau ngelihat ini kayaknya untuk kasus sekarang kayak nggak meyakinkan. Ya kalau misalnya di rumahnya atau ini beruntung banget nih buat pemirsa yang masih di desa, beli aja langsung ke petani, wah dijamin nggak oplosan kan itu. Dan ya yang jelas kita semua juga tahu dari kejadian ini, dari kasus ini, kita harus sama-sama belajar bahwa emang nggak mudah ya hidup di negeri ini, apa-apa dioplosin, apa-apa dibohongin. Sedih banget ya. Jangan. Tapi ada nih yang jangan dioplos perasaan jangan dioplos ya pemirsa. Udah kita lewatkan itu. Dan satu lagi yang perlu Jeng Ayu sampaikan, saat ini pemerintah sudah menggenjot untuk mencari oknum-oknum nakal dan kita sebagai netizen warga negara yang baik, ayo kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama mendukung dari upaya pemerintah untuk memberantas oknum-oknum nakal ini dengan cara jika Anda mendapatkan keanehan di pasar terkait beras, jangan lupa, jangan segan untuk segera melapor. Dan kita juga sebagai konsumen jangan diam aja. Kita juga punya kewajiban untuk bisa memilih mana produk yang baik, mana produk yang memang sudah selayaknya untuk kita pilih. Dan cukup sampai di situ. Jeng Ayu pamit. Jangan lupa tetap saksikan NTV Tonight dan sampai bertemu lagi untuk edisi berikutnya ataupun episode selanjutnya. Dadah!